Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai Kampung Gaib. Cerita misteri ini bersumber dari penjahat Klausa. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Kampung Gaib. Jangan melanggar pantangan apapun saat berkunjung di suatu tempat jika tidak mau celaka. Kisah sekelompok pendaki yang ingin menikmati liburan, namun rasa penasaran membuat mereka mengalami kejadian mengerikan. Perkuliahan semester 2 telah usai, dan untuk mengisi libur panjangnya, Diki, Rido, Laras dan Meli berencana mengadakan acara camp ke puncak Gunung Lawung. Memang sudah jauh hari mereka berencana untuk pergi ke sana karena penasaran dengan warung Boyem yang berada di atas gunung. Diki pacarnya Laras dan Rido pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring ke tempat yang masih asri untuk sekedar melepas penat. Suka tantangan dan suka dengan suasana baru. Ya, itulah mereka. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres packing semua barang, akhirnya mobil melaju kencang, membawa keempat muda-mudi itu menuju ke tempat yang mereka idam-idamkan sejak dulu. Mereka start dari Semarang, dan jam 5, perjalanan mereka tiba di suatu desa di kaki gunung. Mobil pun berhenti. Mereka rencananya mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya, karena mobil nggak mungkin bisa dibawa naik gunung, dan jalan mobilnya pun cuma sampai desa itu. Sesaat mereka pada diam sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan bilik anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun. Di belakang kampung terlihat hamparan sawah nan luas, menyusun ke bawah di tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersautan. Hiruk-pikuk kota terganti ketenangan. Begitu menyenangkan bukan suasananya? Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Pak, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh, itu Den, yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini, dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping," jawab Diki. "Oh gitu. Oh iya Den, hati-hati ya kalau ke sana. Ada hutan yang dipagar dekat dengan puncak. Kalau bisa jangan ngecamp di situ ya, agak jauhan dikit," ujar petani itu. "Memangnya kenapa Pak? Apa puncak gunung ini angker ya Mang?" Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun bertanya. "Enggak juga Neng, ya hanya hutan itu aja Neng. Hutannya enggak luas, cuma sengaja dipagar sama Bapak Kuncen penjaga gunung sini, dan ada larangan masuk ke situ. Saya juga enggak tahu jelas apa sebabnya Neng, tapi yang pasti semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki ataupun bercamping, supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. Kami semua pun penasaran
dan saling tatap satu sama lain mendengar penjelasan petani itu. "Oh gitu ya Pak," kata Meli. "Iya Neng, kalau gitu saya permisi dulu ya," kata petani itu dan langsung meninggalkan mereka berempat. "Iya Mang, terima kasih ya sudah mengingatkan." Diki menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. "Gimana nih Dik? Apa kita naik aja atau pulang ke Semarang lagi?" "Masa iya kita pulang lagi? Lagian tuh si bapak nakut-nakutin kita aja, bikin gak mood ngelanjutin pendakian." Ridho menggerutu heran dan sedikit pesimis. "Ya kita jadi dong. Gak ada salahnya kita nurutin apa kata si bapak. Kan si bapak hanya bilang jangan masuk hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temuin dulu Pak Kades. Kita nitip mobil sambil kita bahas kata si bapak tadi," kata Diki. "Ya sudah kalau begitu, gimana baiknya aja deh." Ridho, Meli dan Laras pun pada menganggukkan kepala dan mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah kepala desa yang tidak jauh dari tempat mereka bertemu petani tadi. Setelah sampai di rumah Pak Kades dengan rumah joglo dan halaman yang luas, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang membukakan pintunya. "Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades?" Dengan nada sopan, Diki pun bertanya. "Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk, kita bicara di dalam saja." Dengan ramah, Pak Kades mempersilahkan mereka masuk. "Ada apa ya? Dan kalian dari mana?" tanya Pak Kades dengan nada lemah lembut, sopan dan berwibawa. "Kami dari Semarang Pak, datang ke sini mau camping ke puncak Gunung Lawu. Kalau nggak keberatan, kami mau nitip mobil kami di sini untuk beberapa hari. Apakah diperbolehkan Pak?" kata Diki. "Oh, nggak bisa. Nggak bisa di dalam rumah maksudnya. Silakan saja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk." Seraya bercanda, Pak Kades mengizinkan. "Iya Pak, terima kasih ya. Kami cuma bawa mobil 1 kok Pak," jawab Diki dengan senyum. "Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian gak takut camping hanya 4 orang? Tanya Pak Kades. "Enggak Pak, kami sudah terbiasa camping berempat kok Pak. Kemanapun, entah ke pantai ataupun ke gunung," jawab Diki. "Oh gitu ya. Oh iya, satu lagi. Di sana nanti, kalau sudah sampai puncak, kalian jangan mencoba masuk hutan yang dibakar ya. Entah apa alasannya. Yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping lebih baik agak jauh dari hutan itu," tutur Pak Kades. "Iya Pak, kami sudah tahu dari Bapak Tani yang lewat tadi," jawab Diki. "Oh begitu ya. Ya sudah, selamat mendaki aja ya. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi," kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah terayun naik turun bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan berbatuan terjal dan curam. Sesekali mereka menghela nafas, berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Berbagai pemandangan menakjubkan terpampang depan mata. Suatu mahakarya Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak lupa, foto-foto epik singgah di galeri ponsel mereka masing-masing. Pos-pos pendakian dilalui. Tidak terasa, perjalanan sudah memakan waktu hampir 8 jam. Dan waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Dan spot warung Boyem sudah tinggal beberapa langkah lagi.
Mereka berempat pun beristirahat sejenak sembari menikmati kopi yang bisa dibeli di warung Boim itu. Sesekali ngobrol dengan pendaki lain, berbagi cerita tentang pengalaman pendakian yang telah dikatamkan. Begitu menyenangkan dan menghangatkan, bukan? Tidak terasa, sudah 1 jam berlalu. Begitu saja terlena dengan momen-momen menenangkan. Raga mereka berempat pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. "Kenapa tidak menginap di sini saja?" kata salah satu pendaki. "Enggak mas, di puncak saja," kata Diki. Akhirnya mereka berpamitan dengan para pendaki yang sedang beristirahat di warung Boim dan segera melanjutkan perjalanannya. Hanya bermodal senter, nyali, kehati-hatian, dan tekad yang kuat, mereka berempat sampai ke puncak dengan waktu setengah jam. "Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air," kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tidak jauh dari tempat itu, memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. "Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud," Rido bicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. "Iya Do, padahal hutannya nggak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain," jawab Diki. "Bener Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu ada ular atau hewan buas kali, makanya dipagar," kata Rido. "Hus, kamu sok tahu ya. Diam kamu. Di sini kamu jangan asal bicara. Jangan asal ngehead lah," kata Diki mengingatkan. Iya. Tapi Dik, apa gak terlalu dekat dengan hutan itu jika kita mendirikan tenda di sini?" tanya Rido. "Gak apa-apa kayaknya. Soalnya kita masih berada di luar pagar hutan itu. Lagian jarak kita kan masih jauh ke hutan sana," Diki meyakinkan Rido. "Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda. Hari udah mulai sore nih," Laras dan Meli teriak-teriak. Iya. Sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya, Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang sinar mentari sudah mulai mengingkari bumi, akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari dalam tas dan menatanya di tenda agar mudah diambil saat dibutuhkan. Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar kecil yang dibawanya dari Semarang terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa, canda, seru-seruan, ejekan, dan banyulan terlontar dari keempat insan yang sedang bersuka cita itu. Sesekali rayuan gombal khas anak-anak muda terlontar dari masing-masing bibir. Sesaat, sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagar dan sesuatu terlihat olehnya. "Kok itu kan?" Telunjuk jari Diki menuju ke arah hutan itu tanpa berkata dengan jelas apa maksudnya. Rido, Laras, dan Meli pun melihat apa yang Diki tunjuk dan terbelalak dengan apa yang mereka lihat. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu terlihat banyak rumah. Seperti suatu perkampungan kecil yang sangat asri, dan bangunan-bangunan kuno berhias ornamen-ornamen kejawen. Nyala listrik menerangi setiap rumah, seperti benar-benar ada penghuninya. Tiba-tiba Rido bicara, "Itu memang perkampungan. Mungkin tadi sore
kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang terlihat, ya karena adanya lampu listrik yang nyala. Bener gak? Iya sih, tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi. Jawab Diki. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian tuh kampung emang seharusnya dipagar. Kalau nggak dipagar, nanti ada kecoak masuk. Meli nimbrung, omongannya nggak jelas penuh candaan. Meli, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama hal gaib tahu. Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau seneng-seneng, bukan mau uji nyali. Mungkin itu kampungnya Mbok Iem tadi. Meli cemberut manja. Oh iya Mel, antar aku yuk. Aku gerah nih pengen mandi. Aku gak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah. Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. Dik, kamu berani gak mendekati kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu. Itu kampung beneran atau hanya hutan? Kata Rido. Saraf kamu. Enggak ah. Diki memalingkan wajahnya. Kenapa? Kamu takut? Ayolah. Lagian kita kan gak masuk pagar. Kita kesini kan mau cari hal yang baru. Jarang-jarang loh ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang kelas masuk ke situ. Bujuk Rido bersemangat. Enggak ah. Lagian kamu jangan main-main dengan hal yang kayak gini do. Kata Diki. Bukannya aku takut, tapi aku hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku. Kita tuh di sini hanya tamu do. Sambungnya. Alah, bilang aja kamu takut. Aku penasaran banget Dik. Kalau kamu takut, biar aku pergi sendirian aja. Aku yakin bahwa itu memang benar-benar rumah penduduk di sini. Gak ada angker-angkernya tahu. Kamunya aja yang terlalu mendramatisir keadaan. Kata Rido semakin bersemangat dan keras kepala. Kamu jangan terlalu kepo do. Ini bukan Jakarta tahu. Ini tuh hutan. Kamu ingat itu. Kata Diki. Justru di Jakarta gak ada yang kayak gini Dik. Makanya aku penasaran cari tahu. Sahut Rido. Capek ya ngomong sama kamu. Gak ada habisnya. Terserah kamu deh mau ngapain juga. Diki pun kesal. Widih, malah naik darah. Biasa aja dong. Lagian aku cuma bercanda. Aku juga sama, takut kali. Kata Rido. Terserah kamu ah, terserah kamu. Ya udah, aku mau mandi dulu, nyusul cewekku. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, aku ikut. Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di halaman api unggun yang masih menyala itu. Kita masak dulu yuk, buat makan malam. Kata Meli sambil melihat Laras. Ayo. Laras menganggukkan kepala dan bergegas masuk ke tenda untuk mengambil perlengkapan masak. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa. Membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Memang mereka sangat totalitas saat melakukan perjalanan kemanapun. Setelah pada matang dan siap santap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan malah ngantuk ya? Rido menguap. Tidur ah. Rido beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya. Dasar SMK kamu, sudah makan kabur. Beresin dong ini semua.
Diki menggerutu sambil matanya melihat Rido yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau kamu ngantuk tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Rido, kata Diki kepada Meli. Iya Mel, yuk tidur ah, capek banget nih badan. Laras mengajak Meli yang lagi asik mainin kayu yang terbakar. Yuk, Meli pun berdiri. Oh ya Dik, kamu tidur juga dong. Gak takut kamu sendirian di luar. Laras menatap Diki. Iya sebentar lagi, belum ngantuk ini, jawab Diki. Ya udah, aku tidur duluan ya. Mat malam Hani, see you. Jangan malam-malam tidurnya ya, kata Laras kepada Diki. Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainin asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi sore dia melihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu adalah hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak, Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat ada anak-anak yang lagi pada main. Terlihat dari kejauhan, anak-anak itu seperti bermain kelereng, ada yang bermain egrang, dan yang lain sedang bercengkrama satu sama lain. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 10 malam. Aneh. Kenapa orang tuanya membiarkannya ya? Gumam Diki heran. Perlahan, Diki berdiri dan tidak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa, sehingga dia seakan terhipnotis ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan, sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu. Dan juga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah, seorang wanita lagi asing menyisik kuku di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran. Kenapa tengah malam gini di kampung ini kayak waktu di siang hari? Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi menggembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu. Dia terdiam. Rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tidak melihat Rido. Napasnya masih terengah-engah naik turun. Loh kok, Rido kemana? Do, kamu kemana Do? Gumam Diki dengan panik. Kemudian Diki keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. Mel, Ras, Rido nggak ada, kemana ya? Tanya Diki. Aku ngantuk ah, jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius? Rido nggak ada? Ras, bangun sayang, ada yang nggak beres. Rido menghilang, kita harus cari Rido, kata Diki menegaskan. Memangnya Rido kemana? Meli dan Laras pun terbangun. Mereka bertiga pun keluar untuk mencari Rido. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Rido. Sayang, kamu kemana sih? Kok nggak bilang-bilang? Meli pun menangis-nangis. Aku curiga Rido pergi ke kampung itu. Ya, Rido masuk ke hutan itu feelingku. Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. Kenapa kamu yakin?
Kan kita udah dilarang untuk masuk ke hutan itu. Melly bertanya dengan menangis. Entah, aku cuman curiga saja. Masalahnya, aku juga yang tidak ingin tahu. Seakan ada yang menghipnotis dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Rido. Saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia penasaran banget, tapi aku menolaknya. Tutur Diki. Kok dia nekat banget sih, Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja. Kepo amat sih, Bebek. Melly nangis lagi. Ya udah, yuk kita lihat ke sana saja. Mumpung belum lama. Kita jangan membuang waktu. Ajak Diki. Akhirnya mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Melly, Laras dan Diki terbelalak. Memang benar, Rido lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya, mata Rido terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. Rido, berhenti, jangan masuk, kamu sadar do, teriak Diki. Namun sayang sekali, Diki tidak mampu menahan Rido yang membuka pagar itu dan masuk. Beb, jangan, berbahaya tahu. Melly teriak, nafasnya terengah, kecapean karena lari mengejar Rido. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rido terlanjur masuk. Dik, gimana nih? Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rido. Melly bertanya dengan cemas. Tenang Mel, siapa tahu Rido keluar lagi. Kita tunggu di sini saja. Jawab Diki menenangkan. Sudah 1 jam berlalu, namun Rido tak kunjung keluar. Aku gak mungkin diam saja kayak gini, Dik. Aku takut jika terjadi apa-apa sama Rido. Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Rido gak balik-balik. Kalau begini mau gak mau, aku harus masuk menyusulnya, kata Melly. Mel, kamu harus tenang. Diki berdiri dan menghalangi Melly yang hampir saja lari masuk ke pintu pagar. Kamu cemas, sama, kita juga cemas. Walau bagaimanapun, Rido teman baikku juga. Tapi kamu harus tenang, kita akan cari pertolongan ke warga desa, kata Diki untuk menenangkan Melly. Kapan Dik? Lama tahu. Dari sini ke desa kan jauh, kata Melly. Iya Mel, tapi kalau kamu masuk juga, belum tentu kamu bisa menolong Rido. Ingat Mel, yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku Mel, Diki menegaskan. Serentak, Melly mendorong Diki hingga Diki terjatuh. Enggak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku gak peduli. Kalau kamu mau cari pertolongan, pergi saja. Itu juga kalau kamu peduli sama aku dan Rido. Melly kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. Melly, teriak Laras. Kamu jangan nekat Mel. Laras menangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. Kenapa jadi kayak gini Dik? Aku takut mereka kenapa-napa. Laras berkata dengan cemas. Kamu harus tenang Ras. Sebaiknya kita segera pergi dan cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini, tegas Diki. Ini kita udah di puncak Dik. Kamu gak inget apa? Kita jalan dari pagi hingga sore itu berapa jam? Ingat, kita udah di puncak, bentak Laras. Ayo Ras, kita pergi. Udah gak ada waktu lagi. Nanti di Moyem kita bisa minta bantuan. Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa senter. Dan mereka pun langsung turun gunung.